Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur problem 3 langkah Raja Hitam mati. Nah, kali ini hitam ditemani oleh gajah ini ya, dan putih memiliki, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perwira. Dan ini pion ke depan bisa jadi menteri ya, gitu, bisa 3 menterinya. Nah, ini namanya permainan catur yang biasa, bongkar langsung kuncinya. Namun kali ini adalah problem yang telah menjadi PR sebelumnya ya, dan akan kita kupas bagaimana caranya putih bisa mengalahkan Raja Hitam dalam 3 langkah. Ini nggak mati ya, gitu. 3 langkah aja, kalau jangan 4 langkah ya, karena putih banyak betul. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana posisinya, apakah sama dengan PR kemarin ya, cek dulu. Nah, ini bentengnya ada 3, menterinya ada 2, kudanya ada 3, gajahnya ada 2, pionnya ada 4 ya. Semua berjumlah 15 dan akan kita pecahkan kali ini. Seperti janji saya, ini mati ya, dan di komen oleh kawan-kawan kita ada yang bisa memecahkan problem ini. Sip lah ya, udah bisa memecahkan problem untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Baik, akan kita langsung bongkar kuncinya ya. Terima kasih yang sudah subscribe AB Chess History, dan sekarang udah lumayan ya, 2000 lebih. Dan mari kita bongkar sekarang ya. Langkah pertama, betul sesuai komen kawan-kawan kita semuanya, yaitu menteri ke H6. Nah, mari kita kupas semua langkah-langkah jawaban dari hitam ya. Ini ada 1, 2, 3 jawaban, karena untuk raja nggak bisa bergerak ya. Nah, ayo kita bongkar. Gajah larinya ke C2 ya, maka akan dimakan oleh benteng, betul ya. Dan raja masih bisa bergerak ke B1, checkmate dengan menteri yang di H6 ini ke C1. 3 langkah raja hitam mati. Oke, lanjut. Kita ulangi lagi. Menteri ke H6, langkah pertamanya dalam problem ini ya. Sekarang gajahnya larinya makan pion di D3. Apa jawaban kita? Kalau dimakan mati enggak kira-kira? Yaitu, ayo tebak kawan-kawan, kemana? Dimakan sama raja, mati enggak? Masih bergerak? Ceknya kemana? Enggak bisa. Berarti langkahnya adalah kuda yang di E5 ini makan gajahnya. Remes? Tidak, no. Nah, masih bisa berjalan ke B1 dan cek dengan, ya betul, benteng yang di E ini ke E1. Dan checkmate 3 langkah ya. Lanjut. Langkah pertama, menteri ke H6. Dan sekarang lajur ke sini sudah mati ya. Sekarang makan A2. Apa jawaban dari putih? Sesuai jawaban dari kawan kita, yaitu menteri larinya ke C6. Nah, jawaban dari hitam banyak betul nih. Dari mulai sampai sini, dari G. Mari kita sini dulu. Bagaimana? Yaitu menteri sekar ke C1. Nggak bisa nutup ya. Nah, ini ke sini sama aja. Gajahnya larinya ke sini ke E6 sama aja. Gajahnya larinya ke sini D5 sama aja. Gajahnya larinya ke sini bagaimana? Nah, ini yang beda langkahnya. Menteri ke H. Nah, ini nggak bisa nutup karena ada pion di D3 ini ya. Oke, lanjut, kita ulangi lagi. Langkah pertama, menteri ke H6 ya, biar nggak bingung. Makan ini, hitam jawabannya. Langkah kedua dari putih, menteri ke C6. Dan kalau gajah larinya ke B3, yaitu skak ke C1. Mati ya. Menteri ke H6 ya, ke sini lagi. Sekarang langkah keduanya, menteri ke C6. Nah, sekarang jawaban dari hitam, gajah kembali lagi. Terakhir jawaban dari putih,
Tebak kawan-kawan. Bisa lah ya, yaitu menteri sekak ke C3. Mati, 3 langkah, raja hitam mati. Matinya dengan menteri semua ya, ini. Nah, 2, 3. Nah, naik ada benteng ya, ini semua. Dan nggak bisa nutup karena ada pion di sini ya, gitu. Oke, berarti problem ini terpecahkan. Lanjut kawan-kawan, kita akan langsung membuka problem untuk PR, akan kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Silakan di like, komen, dan subscribe ABCS History untuk menikmati video selanjutnya, membongkar, mengasah otak kita dalam permainan catur. Oke, lanjut untuk PR-nya. Nah, ini problem untuk PR kita kali ini. Akan kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Kali ini hitam memiliki 2 ya, dan ditemani oleh gajah di atas letaknya ya. Dan ini pion ke atas. Mari kita hitung dulu berapakah jumlah putih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perwira. Kudanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bentengnya ada 1, 2, 3, 4 juga. Gajahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan pionnya 1. Nah, kita kupas dulu bagaimana kalau bentengnya larinya ke E8. Ini namanya remis ya. Remis itu raja nggak bisa bergerak dan perwiranya nggak bisa bergerak juga. Kalau bergerak mati, namun tidak mati, maka disebut remis ya. Tuh. Kita kupas dulu bayang-bayangannya bagaimana. Misalnya nih, gajahnya lari ke sini. Nah, jawabannya kalau lari jauh ke sini, maka akan sekak mat. Nah, itu. Maka jawabannya adalah gajahnya larinya ke E7. Skak dengan benteng, rajanya naik, skak lagi, kaburnya ke sini, ke H6. Kalau makan kuda bisa nggak? Masih bisa makan kuda, belum mati juga. Lanjut, misalnya nih ya, menteri larinya ke sini. Dimakan, sekak, tutup, dan checkmate. Kuncinya bukan. Pas menteri larinya ke sini, ke C5, maka sini aja. Skak, rajanya naik, skak dengan menteri, masih bisa larinya ke H6 juga. Belum mati juga. Silakan diotak-atik di rumah bagaimana caranya bisa memecahkan problem ini. Silakan di komen, nanti akan saya balas. Bila mana itu ketemu kuncinya langkah pertama, maka akan saya jawab lagi untuk langkah kedua, ketiga, dan matilah ya, bukan keempat. Ini bukan 4 langkah ya. Tujuannya apa? Untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Ini banyak fungsinya loh. Kalau kita bisa menguasai seperti ini, kita bisa menguasai catur di babak tengah ya. Saat kita benar-benar terdesak, kita bisa pakai variasi ataupun melangkahkan langkah yang tepat saat kita melangkah. Ini terhiburan ya untuk asah otak kita. Silahkan di komen, di like, dan subscribe ABCS History. Baik, kita cukupkan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.